Anda kembali di Indonesia Morning Show. Kematian Wayan Mirna Solihin akibat dibunuh menggunakan sianida masih menyisakan misteri. Kira-kira siapakah pembunuh dari Mirna? Kita akan bahas langsung bersama dengan Pak Reza Indragiri Amril, pakar psikologi forensik. Selamat pagi. Selamat pagi, Mbak. Selamat pagi, dan kita juga nanti akan mencoba menghubungi Dr. Ferial Basbeth, ahli dokter forensik dari Rumah Sakit Yarsi. Tapi saya akan ke Mas Reza terlebih dahulu. Kalau misalnya kita melihat sampai saat ini gitu, memang kepolisian mengatakan 1-2 hari ke depan akan mendapatkan tersangka. Ya. Tapi kalau dari pengamatan dari Mas Reza hingga saat ini seperti apa? Silakan saja dapat tersangka dalam 1 atau 2 hari ke depan, tetapi agar proses ini bisa berlanjut karena hukum yang sesungguhnya nanti dibutuhkan 2 alat bukti. Nah, tantangan bagi teman-teman di kepolisian adalah paling tidak hingga tadi malam sempat saya berkomunikasi dengan Kadifumas, bahkan Kadifumas Mabes Polri, Irjen Anton. Beliau katakan bahwa hingga tadi malam baru memperoleh 1 alat bukti. Nah, jadi pertanyaan besar, 1 alat bukti lagi apa? Itu yang harus diinvestigasi lebih jauh oleh teman-teman di kepolisian. Tapi bagi saya menarik ketika Mbak Shanas tadi berasumsi ini pembunuhan terhadap korban. Saya terus terang tidak berpikir bahwa ini merupakan sebuah pembunuhan yang dilatar belakangi atau didahului dengan sebuah perencanaan yang sungguh-sungguh matang. Oke, tapi Anda setuju kalau ini dikatakan pembunuhan? Tidak. Oke. Bahkan sebetulnya saya ingin katakan begini. Mari kita lihat dulu dari sianidanya. Proses kimiawinya Dr. Ferial akan cerita. Sianida bukanlah sebuah zat kimia yang sesungguhnya mudah untuk didapat. Di beberapa negara yang lebih maju, sianida atau zat-zat semacam ini hanya bisa dibeli lewat online. Untuk memastikan bahwa si calon pembelinya memasukkan berbagai macam nomor identitas. Bisa kita pahami bahwa kemudian dibutuhkan atau menjadi sebuah prasyarat hanya kalangan tertentu dengan profesi tertentu yang bisa mengakses dan membeli zat yang berbahaya seperti ini. Satu itu. Yang kedua, sesungguhnya dari sekian banyak kasus yang menggunakan racun, pembunuhan dengan sianida itu jumlahnya sangat kecil. Perbandingannya seperti apa? Misalnya begini, dari 6.500 kasus yang menggunakan racun, pemilihan sianida untuk pembunuhan itu hanya jumlahnya belasan. Lebih banyak untuk kepentingan bunuh diri. 2. Yang ketiga, kalau memang yang bersangkutan ingin menghabisi korban dengan menggunakan sianida, kenapa menggunakan takaran yang sedemikian ekstrim? 15 gram. Ya. Nah, dari 3 hal itu paling tidak membuat saya berkesimpulan, sebuah spekulasi memang, tampaknya ini bukanlah pembunuhan yang latar belakangi atau direncanakan secara matang. Satu itu. Spekulasi yang kedua, adakah kemungkinan bahwa korban sesungguhnya adalah korban yang salah sasaran? Jadi pelaku memang ingin menghabisi seseorang, tetapi ternyata kopi yang di dalamnya sudah ada racun itu justru berada di meja di tempat di mana Mirna berada dan diminum pula oleh korban. Yang membuat dia kehilangan nyawa. Kenapa saya mengatakan kemungkinan salah sasaran? Adalah tadi sudah saya utarakan bahwa sianida suatu zat yang kompleks gitu ya. Sementara dengan segala hormat, status sosial korban bukanlah seseorang yang katakanlah memiliki rahasia besar negara, memiliki pengetahuan tentang skandal besar di Republik ini, tetapi tampaknya korban adalah orang dengan status sosial biasa. Kurang lebih sama seperti kita. Nah, jadi pertanyaan besar, kenapa kalau mengincar korban dengan status sosial biasa macam itu, lagi-lagi mengapa menggunakan sianida? Dan kalau harus menggunakan sianida, mengapa hingga menggunakan takaran yang sedemikian ekstrim? 15 gram itu. Oke, kita akan coba bertanya kepada Dr. Ferial. Selamat pagi, dokter. Selamat pagi. Selamat pagi. Nah, tanggapan dokter mengenai rilis hasil lapor dari Polri terkait dengan sianida, kandungan sianida yang ada di dalam tubuh Mirna. Hingga saat ini pengamatannya seperti apa, dokter? Jadi sianida itu memang dikatakan racun yang sangat mematikan ya. Dengan dosis kecil saja itu sudah membuat orang memang mati seperti itu. Jadi dengan apa ya? Sianida ini bekerjanya itu kenapa dikatakan mematikan? Dia menghambat atau memblok oksigen itu tingkat seluler. Jadi dalam tingkat sel itu oksigen diblok sehingga tidak dapat digunakan. Tidak dapat digunakan, maka di bagian tubuh kita ini sel itu triliunan ya, banyak sekali sehingga banyak tidak bisa menggunakan oksigen. Dan itu memang oksigen itu adalah zat yang sangat vital yang dibutuhkan. Seperti itu. Oke, dan sebenarnya berapa mili
sianida yang dibutuhkan untuk membunuh manusia, sedangkan 15 gram itu tadi dikatakan oleh Mas Riza bahwa ini adalah jumlah yang cukup besar begitu. Sebenarnya berapa saja sih yang dibutuhkan untuk membunuh? Iya, memang itu ekstrim sekali. Sebenarnya dosis pada manusia itu dalam beberapa literatur itu dikatakan individual. Individual artinya berbeda-beda tiap orang. Kemudian belum ada penelitian berapa sih dosis yang letal ya, dosis yang mematikan pada manusia. Hanya dikatakan 2,5 miligram saja itu sudah dapat mematikan. 2,5 miligram. Sekarang kita bayangkan kalau kita minum antibiotik ada yang 200 miligram, ada yang 500 miligram, seperti itu. Nah, padahal 2,5 miligram itu bisa dikatakan kecil sekali. Oke. Dan tadi juga pernyataan dari Mas Reza sangat menarik ketika mengatakan bahwa belum tentu dibunuh begitu Mirna ini. Tapi memang Anda juga menyatakan bahwa secara alami lambung dari jenazah gitu atau mayat ini menghasilkan sianida. Tapi lazimkah jumlah yang didapatkan itu 15 gram? Karena kita juga tahu bahwa sianida kandungannya ada di beberapa makanan yang biasa dimakan oleh manusia juga. Yang saya lihat 15 gram itu kemungkinan didapat dari kopi, bukan dari tubuh. Oke. Ya, atau mungkin dibandingkan ya, memang ada cara penghitungannya seperti itu. Tapi kemudian yang saya dengar dari informasi dari tadi malam itu bahwa diambil juga dari urin seperti itu. Kalau saya dari lambung sendiri itu akuratnya kurang, tapi dengan adanya dibandingkan dengan urin bisa lebih mendukung seperti itu. Oke, dan apakah betul bahwa sianida ini sulit didapatkan? Apakah ada cara lain begitu untuk mendapatkan sianida? Karena kalau misalnya memang mau mendapatkan dari jalur yang legal, ternyata orang awam tidak bisa mendapatkannya. Tapi bagaimana sampai bisa ada di dalam kopi dari Mirna ini? Begini, jadi racun sianida itu memang sebenarnya banyak digunakan ya. Dalam militer misalnya itu pada perang Nazi, Napoleon, dan NATO pun bahkan menggunakan sianida. Tapi untuk orang awam ini jarang. Tapi jangan lupa bahwa potas atau potasium sianida itu biasa digunakan nelayan sebagai tuba untuk membunuh ikan, untuk menangkap ikan seperti itu. Nah, saya juga tidak tahu dari mana itu pelaku kok bisa berpikiran, mungkin ya dia banyak baca atau banyak tanya, atau saya nggak ngerti kok bisa menggunakan sianida seperti itu. Oke, berarti saya coba kembali ke Mas Reza begitu, tidak bisa dipungkiri bahwa memang kopinya juga mengandung sianida gitu. Tapi tadi yang menarik dari Mas Reza memang mengatakan bahwa belum tentu dibunuh dengan dua option, memang pembunuhan ini tidak direncanakan atau yang kedua memang salah sasaran. Nah, kalau option salah sasaran ini bagaimana kemudian bisa terjadi sampai dengan kopi sedemikian banyak racun sianidanya terdapat di dalamnya dan terminum begitu oleh Mirna? Bagaimana mari kita bandingkan pertanyaan Mbak Shahnaz itu dengan dugaan sebagian kalangan bahwa tersangka pelaku berada di meja yang sama dengan korban. Saya menyanggah kemungkinan semacam itu. Kenapa? Pertanyaan dasarnya adalah mengapa orang menggunakan racun untuk modus pembunuhan? Jawabannya adalah karena si pelaku tidak ingin berhadapan-hadapan dengan korbannya. Berbeda dengan orang yang menggunakan senjata tajam atau main pukul, tangan kosong, dia sudah bersiap diri sejak awal bahwa dia akan melakukan konfrontasi secara langsung dengan korbannya. Sementara penggunaan racun akan memberikan kesempatan kepada si pelaku untuk melarikan diri sejauh-jauhnya dari korban. Dia tidak ingin melihat dengan mata kepala sendiri bagaimana korban menderita dan kehilangan nyawa. Dia tidak ingin tertangkap oleh sekian banyak CCTV dan disaksikan oleh sekian banyak orang. Sekali lagi, penggunaan racun ditujukan untuk memastikan bahwa aksi kejahatan ini tidak menghadap-hadapkan secara langsung antara pelaku dengan korbannya. Nah, itu. Nah, dari situ kemudian kita masuk ke poin berikutnya bahwa penggunaan sianida tadi sudah dijelaskan oleh Dr. Ferial dalam takaran kecil pun sesungguhnya sudah mematikan. Tetapi ini menggunakan taraf atau kadar yang sangat-sangat ekstrim. Ini memperkuat dugaan saya bahwa bertentangan dengan keyakinan sebagian kalangan bahwa tersangka atau pelaku menurut saya tidak berada di satu meja, tapi berada di tempat lain yang saya tidak tahu di mana. Jarak yang sedemikian jauh, operasi kejahatan yang sedemikian kompleks mengakibatkan ternyata kopi yang sudah dibubuhi racun tersebut berpindah kepada pihak yang lain. Itu yang menjadi dasar bagi saya juga berspekulasi bahwa Mirna bukanlah sesungguh-sungguh korban yang disasar oleh si pelaku, tapi merupakan salah sasaran. Salah sasaran. Tetapi memang kalau dari Direktur Reserse Kriminal Umum Kombes Pol Krisnamurti memang mengatakan bahwa
kuat dugaan pelaku ada di tempat kejadian perkara. Kalau kita memakai skenario dari kepolisian seperti ini, kepuasan apa kalau misalnya bisa melihat gitu, pelaku bisa langsung melihat, menyaksikan sang korban meregang nyawa seperti itu? Saya tidak bisa jawab pertanyaan Mbak Shahnaz karena Kombes Krisna Mukti juga tadi Mbak Shahnaz katakan masih berdasarkan dugaan. Ya. Agar bisa berproses hukum maka dugaan harus diterjemahkan menjadi alat bukti. Nah persoalannya sampai tadi malam CCTV diakui ternyata tidak menghasilkan gambar yang andal. Untuk mengamati secara persis gerak-gerik tersangka. Inisial J yang diduga menjadi pelaku pembunuhan ini. Satu itu. Yang kedua, sampai tadi malam, sekali lagi, baru ditemukan atau diperoleh satu alat bukti. Jadi dugaan bahwa pelaku berada di TKP, menurut saya dugaan yang sah-sah saja. Tetapi kembali saya menepis kemungkinan itu karena logika penggunaan racun adalah si pelaku tidak ingin berada dalam jarak yang dekat, apalagi berhadap-hadapan dengan korbannya. Baiklah, mungkin sekali lagi saya juga akan mencoba meminta informasi dari Dr. Ferial. Dokter, sebenarnya apa yang perlu dikritisi dan juga dikoreksi dari otopsi terhadap Mirna dari kepolisian? Gini ya Mbak Shahnaz ya, jadi kalau saya lihat sih sebenarnya yang harus diperbaiki adalah SOP-nya. SOP itu dalam arti kualitasnya atau mutunya. Kalau misalnya belum ada dibuat, kalau sudah ada misalnya tidak applicable lagi ya diperbaiki. Maksud saya jangan gegabah, jangan buru-buru, ditentukan dulu. SOP misalnya untuk keracunan itu bisa investigasinya misalnya memerlukan waktu 1 bulan. Sebelum 1 bulan jangan dibuka dulu kepada umum. Masih dalam penyidikan seperti itu. Itu harus dan dipatuhi SOP itu. Jangan seperti kasus-kasus yang lalu, buru-buru, nggak taunya ternyata setelah di pengadilan itu banyak salah gitu loh. Jadi istilahnya jangan sampai ada pelaku yang tak bersalah masuk penjara atau pelaku yang lepas. Baik, terima kasih Dr. Ferial Basbeth, ahli dokter forensik dari Rumah Sakit Yarsi. Kita mendapatkan intinya bahwa memang kepolisian diimbau jangan terburu-buru begitu untuk menetapkan satu tersangka. Mungkin saya akan kembali ke Mas Reza untuk mengetahui lebih dalam begitu, karena memang saat ini berarti spekulasinya makin banyak begitu dan kemudian misterinya semakin menumpuk begitu. Kalau bisa Mas Reza menjelaskan secara singkat dugaannya sebenarnya apa sebenarnya yang terjadi dalam kasus Mirna ini dan mengapa kepolisian begitu tergesa-gesa mencari tersangka seperti ini? Ada sebuah penelitian unik yang mempertanyakan polisi bisa stres tidak ya? Karena polisi kan dianggap standby 24 jam, 7 hari seminggu, siap untuk memerangi kejahatan, siap untuk melindungi masyarakat. Tapi ternyata tanda petik mengejutkan, walaupun sesungguhnya tidak terlalu mengejutkan. Ternyata di balik seragam itu polisi juga bisa stres. Lalu pertanyaan berikutnya muncul. Unit manakah di kepolisian yang paling besar menghadapi stres itu? Tak lain tak bukan ternyata adalah kriminal. Kenapa? Karena tuntutan atau ekspektasi masyarakat bagi terpecahkannya suatu kasus, karena harapan bagi masyarakat akan segera diciduknya pelaku kejahatan, karena harapan masyarakat bahwa korban segera terpulihkan hak-haknya, itu betul-betul berada di pundak orang-orang atau teman-teman kepolisian berada terutama sekali di unit reskrim. Nah, kalau dikaitkan dengan pernyataan Dr. Ferial tadi, ini menjadi suatu hal yang masuk akal untuk memberikan jawaban kepada Mbak Shahnaz bahwa tampaknya teman-teman di kepolisian, khususnya dengan segala hormat yang berada di reskrim Polda Metro Jaya, menghadapi tekanan yang sedemikian besar, satu demi kasus harus segera mungkin terselesaikan, termasuk kasus yang satu ini, yang mengakibatkan tadi ada sedikit prosedur yang barangkali terlewati atau terlangkahi, sehingga katakanlah menimbulkan kegaduhan tersendiri di tengah-tengah masyarakat. Itu satu hal sejak bagaimana sianida sudah terlanjur diumumkan ke publik sejak beberapa pekan lalu, itu kan sudah menjadi sumber kegaduhan tersendiri. Yang kedua adalah sepanjang pengetahuan saya, ada informasi yang bocor ke publik bahwa J, orang yang berada di satu meja, sudah ditetapkan sebagai tersangka. Dan disebut bukan sebagai tersangka, tapi sebagai calon tersangka. Istilah calon tersangka tidak ada, yang ada adalah tersangka. Bahwa teman-teman penegak hukum dalam hal ini adalah kepolisian memiliki calon tersangka di belakang kepala mereka, sah-sah saja untuk kepentingan investigasi. Tetapi begitu calon tersangka
terlontar atau tersampaikan ke publik, itu juga menurut saya tidak begitu pantas. Oke. Jadi ada dua prosedur, katakanlah demikian, ada dua langkah kerja yang menurut saya harus lebih dibenahi lagi ke depannya. Oke, dicermati dan itu langkah-langkahnya kira-kira? Iya, tadi adalah Dr. Vera sudah evaluasinya ya? katakan pastikan ada SOP-nya dibenahi dan tahan diri untuk tidak terlalu mudah merespon tuntutan masyarakat, mobil khusus Mbak Syahna selaku awak media. Oke, baiklah. Terima kasih banyak Mas Reza, dan juga tadi kita juga sudah meminta informasi dari ahli dokter forensik dari Rumah Sakit Yarsi, Dr. Ferial Basbeth, yang intinya adalah memang bahwa masyarakat di sini memang menunggu begitu terungkapnya kasus dari Wayan Mirna Salihin, tetapi kembali lagi diimbau bahwa dari inti pembicaraan kita hari ini bahwa polisi harus melakukan semuanya secara seksama dan jangan gegabah dan terburu-buru dalam menetapkan satu orang tersangka, dan kita akan melihat bersama-sama kira-kira penyelesaiannya seperti apa, dan selanjutnya kita akan juga menyimak informasi dari dunia ekonomi dan bisnis yang akan hadir sesaat lagi. Kami akan segera kembali.